wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil firli wa ghfirli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siap belajar? Ya. Nah, pertemuan pada hari ini tetap terkait khusyuk dalam ibadah. Cuman sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan pembacaan doa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pembacaan hari ini, membaca umbul kitab Al-Fatihah. Semoga dengan doa tadi ilmu yang didapat nantinya jadi ilmu yang manfaat dan juga barokah. Amin. Selanjutnya Bapak absen dulu ya. Ya. Rofiki Hadir. Rojil Hadir. hadir. Ini hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah. Lanjut saja ke materi. Materi saat ini adalah tentang rukhsah dalam ibadah. Apa ada yang tahu apa itu rukhsah? Tahu tidak rukhsah itu apa? Ya, silakan Pak. Kemudahan atau keringanan dalam ibadah. Kemudahan atau keringanan dalam beribadah yang dikatakan Rasulullah. Selanjutnya, apa saja rukhsah yang terdapat pada sholat dan puasa? Ya, yang terdapat pada sholat, yang rukhsah, keringanan yang terdapat pada sholat. Ya, misal apa? Coba. Ya, silakan Din. Boleh mengqashar sholat dan boleh menjamak sholat. Boleh mengqashar atau menjamak sholat. Itu dalam keadaan bagaimana? Bagaimana kalau kita boleh menjamak? Ketika dalam keadaan Jauh. Ketika mengqashar juga sama ketika perjalanan Jauh. Sebagaimana teman kalian ketika kalian nanti pulang liburan di pondok yang jauh, semisal kayak Haikal karena orang Lamongan, jadi boleh sholatnya nanti di jamaah atau di qashar. Ya, artinya dalam keadaan apapun sholat itu tetap wajib untuk dilaksanakan, sebagaimana dijelaskan bahwa kelak di hari kiamat ketika kita meninggal di alam kubur yang akan dipertanyakan itu adalah sholat. Awal ma yuhasabu bil abdu as-sholat. Itu yang akan dihisab pertama kali kelak di akhirat itu adalah terkait tentang sholat. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi atau menjelaskan tentang khusyuk dalam sholat dan puasa. Peserta didik dapat mengaplikasikan atau menerapkan terkait rukhsah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan syara', ya, sesuai dengan dasar hukum atau dalil, bukan semerta-merta kita rukhsah ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sekarangnya kita, tidak, tapi sesuai dengan ketentuan syariat atau ketentuan agama. Pengertian rukhsah coba dibacakan. Bacakan Ki. Rukhsah. Rukhsah adalah keringanan atau kelonggaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, terutama dalam hal beribadah. Rukhsah diberikan untuk memudahkan umat Islam dalam melaksanakan ibadah tanpa memberatkan. Rukhsah tidak menghilangkan kewajiban, melainkan meringankan beban ibadah. Rukhsah harus berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan kemauan sendiri. Nah, lagi-lagi keringanan yang diberikan oleh Allah itu agar supaya kita tetap melaksanakan ibadah dalam keadaan apapun. Ya, makanya ada yang namanya rukhsah. Nah, hal itu semuanya berdasar terhadap Al-Quran dan Sunnah atau hadis.
Selanjutnya dari rukshoh. Kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani kita semua di luar batas kemampuan kita. Ketika kita diberi sesuatu oleh Allah, oh, ini kok berat kayaknya. Tidak. Allah itu memberikan sesuatu itu sesuai dengan kadar kemampuan kita semua. Karena Allah Maha Tahu. Jadi tidak perlu kita berkeluh kesah atas apa yang telah terjadi kepada kita. Tuh. Dan untuk lebih memahami terkait materi tentang rukshoh, silahkan simak video berikut ini. Assalamualaikum. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi mengenai rukshoh. Baiklah, mari kita simak bersama. Apa itu rukshoh? Rukshoh adalah keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mukallaf yang kondisinya mengharuskan adanya keringanan tersebut. Jenis rukshoh yaitu rukshoh yang mengandung istisam dan rukshoh yang menggugurkan hukum azimah. Contohnya, rukshoh dalam puasa. Seseorang boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan, tentu dengan ketentuan. Konsekuensi harus mengqadha puasa, membayar fidyah. Apa itu qadha dan fidyah? Qadha puasa yaitu mengganti puasa pada hari lain di luar bulan Ramadan. Sedangkan fidyah yaitu memberikan makanan pokok kepada fakir miskin yang membutuhkan. Siapa yang mendapatkan rukshoh puasa? Yang mendapatkan rukshoh puasa yaitu orang sakit, musafir, wanita haid atau nifas, wanita hamil atau menyusui, orang tua renta. Nah, adik-adik, setelah kalian menyimak materi pada video, sekarang mari berlatih menjawab soal berikut. Ibu Laila saat ini sedang hamil. Pada bulan Ramadan ini, ia tidak ikut puasa karena khawatir apabila memaksakan berpuasa akan berpengaruh buruk pada dirinya dan janinnya. Ibu Laila berencana akan membayar fidyah saja dan tidak mengqadha puasa di hari lain. Bagaimana menurutmu? Dan selanjutnya, setelah kalian menonton video ini, Bapak akan membagikan tugas untuk membuat mind mapping terkait rukshoh dalam ibadah. Ya, ini kan sudah dibentuk kelompok sama teman-teman. Sudah. Oh, ya. Ini sesuai dah ya? Sesuai. Ya, silakan ini. Ya, silakan diskusikan, kemudian kalian buat mind mapping. Ya, buat mind mapping. Ya, diskusikan dengan temannya. Ayo, silakan berkumpul. Nah. Buat. Ya, silakan dikerjakan. Bagus. Ya, buat mind mapping. Sudah ya? Sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai,
hasil dari proyek kalian. Diawali dari kelompok 1, silahkan maju ke depan. Atau perwakilan 3 saja, 3 orang bersama ketuanya. Ayo maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian rukso. Rukso dalam bahasa Arab berasal dari rukso yang berarti kemudahan atau keringanan. Dalam konteks ibadah, rukso merujuk pada pemberian keringanan atau kelonggaran dari syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya dalam situasi atau kondisi tertentu agar seseorang dapat melaksanakan ibadah meskipun dalam keadaan yang sulit atau tidak biasa. Tujuan rukso. Tujuan dari rukso adalah untuk memudahkan umat Islam dalam menjalankan kewajiban ibadah tanpa memberatkan mereka, terutama dalam situasi tertentu yang membatasi kemampuan seorang untuk melaksanakan ibadah dengan cara yang normal. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Untuk kelompok selanjutnya, yuk silahkan kembali ke tempat. Kelompok, lihat hasilnya mana? Bagus. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bentuk-bentuk rukso dan ibadah. 1. Rukso dalam sholat. Qashar dalam kurung memendakkan sholat. 2. Menjamak sholat atau menggabung sholat. Pengertian nomor 2, rukso dalam puasa. Puasa boleh ditinggalkan. Nomor 2, bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Pengertian nomor 3, rukso dalam zakat dan haji. Zakat fitrah, haji. Dan yang nomor 4, rukso dalam wudhu. Boleh bertayamum. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Untuk kelompok selanjutnya, silakan kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipanggil Rafiki dengan mempresentasikan hasil kelompok kami. Dan di sini ada teman saya Syauki dan Riko. Syarat-syarat rukso. Syarat rukso ada 3 dalam kondisi darurat. Adanya situasi yang menyulitkan pelaksanaan ibadah seperti sakit atau perjalanan jauh. Kedua, dalam keadaan tidak bisa dihindari. Rukso diberikan jika seseorang benar-benar tidak dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan syarat normalnya. 3. Niat yang benar. Orang yang mendapatkan rukso harus niat untuk menghindari kesulitan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan kembali ke tempat. Yuk, beri aplaus semua dulu. Terima kasih kepada semua kelompok yang telah maju. Kemudian terkait contoh kasus sebesar apa contoh kasusnya, coba ingat contoh kasus rukso dalam kehidupan sehari-hari.
Ya, silakan. Contoh kasusnya. Seorang ibu hamil yang merasa khawatir akan kesehatannya atau janinnya Oh, bagaimana? Itu rukhsah dalam puasa. oh, orang tersebut boleh atau wajib untuk puasanya? Boleh boleh untuk tidak berpuasa. bagus, boleh untuk tidak berpuasa. Nah, ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Kemudian selanjutnya silahkan simpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silahkan Bi, Sauki. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya adalah rukhsah dalam ibadah adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya dalam kondisi tertentu untuk mengurangi beban dan kesulitan dalam menjalankan kewajiban agama. Namun, penggunaan rukhsah harus sesuai dengan syarat dan tidak disalahgunakan untuk menghindari kewajiban ibadah secara sengaja. Terima kasih. Silakan anunya dulu, dikumpulkan tugasnya. Tugasnya dikumpulkan. Proyeknya, tugas proyeknya itu dikumpulkan. Baiklah, sebelum Bapak tutup, Bapak akan melakukan refleksi. Apa yang kalian rasakan tentang pembelajaran PAI pada materi rukhsah? Senang. Bisa apa? Bahagia. Bahagia, gembira, ya. Kemudian hal baru apa yang kalian peroleh hari ini? Yang kalian dapatkan hari ini setelah belajar terkait rukhsah itu apa yang kalian dapatkan? Rukhsah, apalagi? Ya, bisa mendalami tentang rukhsah. Kemudian syarat-syarat rukhsah, bisa mengetahui hukum rukhsah ya, dan rukhsah dan semacamnya. Di bagian manakah materi yang sulit untuk dipahami? Tidak ada. Alhamdulillah. Ya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan memasuki bab 10 terkait sejarah peradaban Islam di situ. Di hari ini terkait rukhsah, jangan lupa nanti ketika kalian pulang ke rumahnya masing-masing, bagaimana itu diterapkan. Ya, minimal kalian bisa menerapkan terhadap diri kalian. Syukur-syukur kalian bisa mengamalkan terhadap keluarga ataupun kerabat kalian. Itu ya. Sekian, terima kasih. Untuk terakhir, alangkah lebih barokahnya pertemuan pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa, dengan pembacaan surah Wal Asri. Mari silahkan dipimpin. Ketua kelas pimpin dulu. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca surat Al-As. Membaca doa dimulai.